Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kembali lagi di general reading. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah keadaan dia setelah berpisah denganmu. Keadaan dia setelah berpisah darimu. Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, jadi nggak semuanya resonate. Mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Jadi harap dimaklumi ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini. Aku kasih waktu kalian dulu buat membayangkan seseorang yang lagi kalian fokusin, lagi kalian pikirin, lagi kalian rindukan. Yaudah, itu deh pokoknya. Oke, aku kasih waktu sebentar ya. Oke, kita langsung mulai aja. Keadaan dia setelah berpisah darimu, aku ngeliat kayak ini dia kepikiran banget sih, ya biasa lah, pasti kepikiran ya. Kalau orang punya pikiran, punya perasaan, punya hati, pasti kepikiran ya, bener gak sih? Kecuali mati rasa, nggak bisa ngerasain apa-apa, atau kecuali nggak punya pikiran, nggak punya otak ya. Dia kepikiran, tapi aku ngerasa kayak ada energi dari mereka yang marah atau sebel sama kamu. Jadi dia tuh kayak apa ya, energinya tuh kayak siap siaga gitu loh. Gimana sih, aku bingung jelasinnya. Siap siaga tuh kayak, nih setelah ini kamu bakal ngapain nih, misalnya dia kayak siap kalau misalnya tiba-tiba kamu kontak dia, tiba-tiba misalnya kamu chat, telepon atau nanya dia atau apa gitu, gue bakalan jawab apa nih, gue bakalan respon apa nih gitu. Dia kayak udah siap. Tapi siapnya dia ini ada juga dari mereka yang kayak kasih batasan nih, apalagi kalau marah dan sebel sama kamu. Jadi dia kayak membatasi dirinya nih dari kamu, ketakut sakit hati atau karena marah atau sebel, jadi kayak membatasi diri dari kamu atau kayak ada jaga jarak lah gitu ya. Kayak gini, misalnya kamu misalnya chat dia, terus dia yang kayak, kenapa lo, ada apa lo gitu. Itu istilahnya ya, kalau dia marah dan sebel sama kamu. Tapi aku lihat di sini ya pastinya dia nggak happy kan keadaannya. Jadi apa ya, kalau kita lihat dari ekspresi atau raut wajahnya tuh kayak menyimpan marah, sebel, galau, gundah gitu ya, merana. Ya ada kesedihan lah, tapi disertai marah ya. Bukan yang baper dan galau banget, tapi disertai marah, sebel gitu ya. Pastinya perasaan dia campur aduk sih ya, aku ngerasanya. Gini, perasaannya ada dari mereka yang masih punya perasaan sama kamu. Jadi perasaannya tuh masih ada. Kalau kayak air tuh masih mengalir, masih deras gitu ya perasaannya. Kalau misalnya mereka masih punya perasaan sama kamu, mereka tuh kayak ini apa? Apa sih, kayak menutup hati dan menutup perasaannya gitu. Jadi istilahnya perasaannya ya udah buat kamu aja. Dia menutup hatinya dari orang lain gitu. Ya intinya perasaan dia masih ke kamu semua lah gitu ya. Dia banyak termenung, dia banyak melamun, karena kan masih ada perasaan nih sama kamu. Banyak dari mereka ini kan masih punya perasaan sama kamu. Jadi dia tuh fokus banget ke perasaannya. Ya yang galau-galau, yang ngelamun, yang merenung, macam-macam lah pikirannya ya. Campur aduk perasaannya juga ke kamu. Dan perasaan pikirannya juga macam-macam. Bukan cuma perasaannya, tapi bukan cuma perasaan yang campur aduk, pikirannya juga macam-macam, campur aduk ya. Dan galau juga pasti galau. Galaunya dia ini banyak dari mereka yang nggak mereka sharing ke siapa-siapa sih. Iya, mereka sedih kayak yang sendirian aja, menyendiri aja gitu sedihnya. Tapi banyak banget waktunya habis buat kayak ngelamun, merenung. Ada yang merenungnya tuh sambil kayak menyalahkan diri sendiri. Aku tuh salah apa ya? Aku tuh kurangnya di mana ya?
apa ya, ada yang menyalahkan diri sendiri, kayak mungkin selama ini aku kurang perhatian ke dia, aku nggak bisa jadi yang terbaik buat dia, kayak gitu-gitulah. Padahal menurutku kadang ya, seseorang pergi dari kita tuh kadang nggak semuanya salah di kita. Mungkin mereka yang memang nggak cocok sama kita, mereka nggak ngerasa cocok sama karakter kita, sama diri kita. Jadi sebenarnya bukan salah seseorang yang diputusin dia juga gitu ya. Harusnya gitu, nggak menyalahkan diri sendiri. Tapi wajar sih menurut aku ya, karena kan perasaan dan emosional kan nggak stabil, pasti pikiran dan perasaan macam-macam nih ya yang dirasain. Setelah pisah, ada yang kepikiran buat move on ya, ada yang mencoba pelan-pelan buat move on, tapi ada yang coba kayak pelan-pelan buat bangkit, melangkah lagi gitu buat hidupnya. Banyak dari mereka yang pelan-pelan buat bangkit, buat melangkah. Walaupun proses ke move on-nya ya, healing-nya tuh kayak masih lama, masih jauh. Tapi ada bagusnya niat dari mereka tuh buat bangkit ya. Nggak yang galau-galau terus, nggak yang terpuruk terus gitu maksudku mah ya. Janganlah ya sedih-sedih berlarut-larut tuh jangan. Walaupun kalau ngomong tuh gampang ya. Kan prakteknya susah ya. Tapi ya sebaiknya emang jangan buat berlarut-larut. Harus bangkit. Ada yang menyibukkan dirinya nih ya sama karir, kerjaan. Ada yang memang disibuk-sibukin gitu ya, sengaja disibukin. Biar lupa sama masalahnya, biar jadi teralihkan. Jadi pengalihannya tuh ke kerjaannya dia ya. Dan aku ngerasa banyak dari mereka juga yang setelah pisah sama kamu ada yang coba buat healing kan ya. Jadi ada yang traveling juga. Travelingnya itu buat healing gitu ya, buat menyembuhkan lukanya. Banyak juga dari mereka yang jadi agak berantakan nih, entah berantakan dan gak baik-baik aja, atau hubungan mereka sama orang-orang tuh ya, sama orang sekitarnya tuh gak baik-baik aja. Karena kan mungkin dari mereka banyak yang emosionalnya gak stabil, pikirannya juga, jadi kayak gampang ke-trigger gitu buat punya konflik sama orang lain ya. Apalagi kalau mereka lagi emosi gitu kan ya, emosionalnya nggak stabil, pasti gampang lah mereka tuh ada emosi dikit terus mereka langsung marah, langsung yang apa ya, emosian lah sama orang-orang, jadi agak gampang marah juga ya. Makanya jadi banyak konflik ke orang-orang sekitarnya. Pastinya ada yang berhari-hari galau, ada yang berbulan-bulan ya. Entah galauin kamu atau dia masih kayak belum yakin nih buat melangkah, atau masih belum yakin kayak aku tuh harus move on atau enggak ya, atau aku tuh harus begging atau kembali gitu ke kamu, atau aku harus komunikasi lagi ya seperti biasa, kayak gitu. Pokoknya apapun yang dia lakuin dia nggak yakin ya kan, karena dia emang nggak stabil kan. Jadi apapun yang mau dia lakuin dia juga nggak yakin baik atau enggak buat dia ya. Tapi banyak juga dari mereka yang lebih milih kayak udahlah diam aja daripada ngelakuin ini itu nanti salah, keadaannya jadi memperkeruh kan, mereka jadi lebih banyak diam juga. Nah banyak dari mereka yang kayak menyimpan hatinya masih buat kamu, masih dipendam, masih dimiliki, masih nggak mau melepaskan tentang kamu, melepaskan hatinya buat orang lain, itu belum ya. Pokoknya hatinya dan perasaannya tuh masih buat kamu menurut mereka. Banyak dari mereka yang coba buat menghibur dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri, berusaha happy lah, nyenengin dirinya sendiri. Aku belum lihat sih mereka kayak apa ya, hangout atau menyenangkan diri sendiri sama orang lain, aku belum lihat. Tapi banyak dari mereka di sini yang aku lihat kayak sendirian ya, menghibur dirinya. Tapi ada juga setelah pisah sama kamu, mereka kan mungkin jadi lebih fokus ya sama apapun yang mereka kerjain, entah karir, pekerjaan gitu. Dan banyak dari mereka ini yang karena fokus, jadi apa ya, karirnya tuh jadi lebih baik, lebih bagus. Misalnya apa ya, mereka lagi ngerjain suatu project gitu ya, atau kerjaan apa. Nah karena dia fokus banget ke project yang dia kerjain, jadi tuh project ada hasilnya, menghasilkan. Jadi selain hubungan dia sama orang lain ada yang memang berantakan gitu ya, tapi ada juga positifnya, kayak mereka itu
jadi fokus dan bagus karya dan pekerjaannya gitu ya, menghasilkan, berbuah manis gitu buat pekerjaannya, karena kan dia fokus kan ngerjainnya. Di saat pisah dia tuh kayak bener-bener butuh seseorang, terus seseorang yang bisa menguatkan dia ya, memberi kekuatan, kasih support, kasih dukungan. Karena kan mereka kan lemah nih ya, rapuh, jadi bener-bener sedih banget, sampai yang ada apa ya, kalau kita lihat tuh ya, sampai deep banget sedihnya. Tapi ada juga dari mereka yang mungkin dia punya seseorang nih, dan ada seseorang yang selalu nemenin dia gitu dan kasih kekuatan. Entah mungkin ada seseorang yang kayak berusaha PDKT ke dia, atau ada seseorang yang memang mungkin punya feeling juga ke dia, jadi tuh berusaha menguatkan, dan dia tuh kayak butuh, dan adalah seseorang yang kayak kasih support atau apa gitu ke dia. Tapi yang jelas sebenarnya dia butuh ini sih, butuh dukungan, butuh kekuatan ya dari siapapun. Karena kan dia rapuh ya, lagi rapuh, lagi lemah kondisinya. Ada dari mereka aku lihat langsung ini ya, kayak langsung mencoba buat set boundaries gitu ke sekelilingnya. Entah dia membatasi diri dari sekeliling, entah dia menjaga jarak gitu ya sama siapapun. Tapi maksud dia ini adalah membatasi diri supaya dia tuh nggak sakit hati. Jadi dia tuh kayak protect dirinya, protect hatinya, supaya nggak ada lagi orang yang menyakiti dia gitu, supaya dia juga nggak gampang sakit hati sama orang ya. Tapi ada dia kayak punya seseorang ya, entah teman, entah best friend, entah siapa gitu, kayak ada seseorang yang dia punya seseorang di mana dia bisa share gitu masalahnya, dia bisa bercerita. Ada juga yang kayak gitu. Dan dia jadi lebih ini ya, jadi apa sih istilahnya, bukan negatif sih, tapi dia jadi lebih, bukan negatif, bukan pemarah, tapi kayak dia menyimpan kebencian ya, kebencian apa ya, nggak, aku ngerasa kayak dia jadi lebih nggak ramah gitu ya sama siapapun. Jadi pembawaan dan gesturnya dia tuh, dia jadi nggak ramah, nggak nice, nggak friendly ke siapa aja. Jadi kayak apa ya, gesture-gesture orang yang memang lagi menyimpan amarah, kebencian, sebel, kayak gitu-gitu ya. Jadi dia nggak ramah sama siapapun, kurang nice gitu jadinya ya. Apalagi kalau misalnya dia dulunya tuh orangnya tuh nice ya, hangat, tapi sekarang dia jadi nggak hangat. Entah dia jadi sikapnya dingin sama siapapun, atau dia jadi kurang nice. Dia ini berharap adanya keajaiban tentang hubungannya sama kamu ya. Dia berharap kayak adanya keajaiban, adanya perubahan tentang hubungannya sama kamu, atau dia berharap semoga ya pikiran kamu berubah lah gitu, entah kalian kembali atau kalian komunikasi lagi. Nah, dia juga ngerasa kayak kok aku gini-gini aja ya, kok aku galau-galau terus ya, nih kapan ya aku move on healingnya. Ada yang sampai frustasi juga, terus kayak agak-agak stres, ada yang hampir depresi sih, sampai yang kayak nggak mau makan, susah makan, terus pola makannya juga nggak teratur. Ada yang sampai sakit sih aku ngerasanya ya, sakit dan berhari-hari kayak di rumah aja atau di dalam kamar gitu ya. Dan jadi nggak peduli sama dirinya sendiri, sama kesehatan diri dia pun dia jadi nggak terlalu peduli ya. Karena kan ini kan agak-agak stres gitu kan pikirannya, jadi dia nggak peduli sama diri dia juga. Kalau dia percaya sama hal-hal yang berbau supranatural gitu ya, magic yang kayak tarot atau orang-orang pintar gitulah, pokoknya semacam supranatural. Ada yang sampai mereka itu datang gitu ya, ke orang-orang yang punya kelebihan supranatural gitu ya. Mereka tanya gini kayak, kamu tuh perasaannya gimana ke dia sekarang? Ada juga kan yang dari kalian ini kan mungkin pisah dan putusnya nggak jelas, sampai dia tuh cari tahu ini nih alasan putusnya tuh kenapa ya, alasan dia mau pergi tuh kenapa, alasan dia ninggalin kamu tuh kenapa gitu. Ada juga kan dari kalian yang di ghosting kan, sedikit sih yang di ghosting, jadi dia benar-benar mau tahu alasannya tuh kenapa. Ada yang sampai tanya-tanya gitu, kayak misalnya ya ke tarot reader, ke orang pinter, ke anak indigo atau supranatural, kayak gitu-gitulah ya. Dan dia juga
pengen tahu juga tentang kamu sama dia tuh bisa balikan atau enggak, bisa kembali atau enggak hubungannya, kedepannya kalian bakalan kayak gimana nih. Nah, ada yang sampai kayak gitu. Dia ini kan setelah pisah dari kamu, dia langsung kayak memalingkan dirinya dari kamu. Ada yang sampai kayak, udahlah nggak mau tahu lagi tentang kamu, udahlah close book aja apapun tentang kamu ya. Entah dia udah move on atau belum, tapi dia langsung kayak nggak peduli. Entah dia memang niat nggak peduli atau dia kayak pura-pura nggak peduli. Maksudnya tuh, ya udah aku udah nggak mau tahu lagi tentang dia supaya aku mungkin ya gampang lupa, cepat move on. Kayak gitu-gitulah caranya mereka ya. Tapi mereka ini ada yang ngerasa kayak bebannya tuh ya kayak ngerasa punya beban jadinya setelah pisah sama kamu. Ya mungkin kan ada yang perasaannya gak stabil, pikirannya juga kayak terganggu gitu kan ya. Galau lah intinya. Jadi mereka kayak punya beban. Kok berat banget ya kayak gini situasinya. Menurut mereka kayak gitu. Dan ada kayak setelah kalian pisah, kalian tuh jadi kayak ada penghalang atau batasan kali ya, yang membuat kalian tuh jadi menjauh atau ada jaga jarak ya. Dia ini ngerasa apa ya, ini kan dia pisah dari kamu, dia kan ada yang mau mulai healing, mulai membuka lembaran hidup yang baru gitu tanpa kamu. Tapi mereka tuh ngerasanya berat, buat memulainya tuh berat, mulai buat healing berat, mulai buat move on berat, mulai buat apa ya, membuka diri berat, membuka hati berat, terus merasa berat buat membuka lembaran hidup yang baru ya. Merasa stuck juga, ada yang merasa stuck kayak di situ-situ aja, kayak mau masuk gerbang kehidupan baru, tapi susah gitu, di depan gerbang aja kayak nggak bisa masuk dan nggak bisa nerobos gitu, padahal kan tinggal kayak melangkah gitu kan. Kalau ngomong sih memang gampang ya, tapi keadaannya tuh yang bener prakteknya pasti susah banget. Banyak dari mereka yang kayak masih menimbang-nimbang ya. Ya entahlah apa yang mereka timbang-timbang, pastinya apa yang mau mereka lakuin mereka timbang-timbang ya. Itu baik buat mereka atau enggak, sebenarnya kalau mereka lakuin itu tuh udah tepat atau belum, kayak gitu-gitulah ya. Karena mereka nggak stabil, pasti kan mereka ya menimbang-nimbang lah apapun yang bakal mereka lakuin ya. Tapi mereka mencoba buat semangat sih jalanin hidupnya ke depannya. Semangatnya tuh kayak, yaudah aku mau fokus ke masa depan aku harus jalanin hidup aku lagi ke depannya. Life must go on kan. Jadi mereka mikir, yang udah berlalu ya udahlah berlalu, aku udah nggak mau mikirin. Yang udah lewat ya udah lewat. Aku pengen lihat ke depan aja. Aku udah nggak mau tahu lagi apapun yang terjadi kemarin gitu. Ada yang kayak gitu ya. Mencoba buat semangat lagi jalanin hidupnya. Mereka ini kan masih punya perasaan ya, masih punya feeling sama kamu. Tapi mereka coba buat meninggalkan semua perasaannya, kenangan-kenangannya tentang kamu, mengabaikan perasaannya. Perasaannya tuh yang tadi aku bilang masih ada, masih kayak dalam, cukup dalam, ada yang masih cukup dalam. Tapi ya udah mencoba buat pelan-pelan ditinggalkan sama mereka. Ya pelan-pelan kayak diabaikan aja gitu tentang perasaannya. Tapi selama proses mereka mengabaikan perasaannya itu, mereka tuh ya mengalami situasi yang cukup negatif, entah overthinking, anxiety, entah mereka galau berkepanjangan, sedih-sedih, ada yang sampai nangis-nangis juga berhari-hari. Saking mungkin belum bisa terima atau belum bisa ikhlas gitu ya, belum rela buat melepaskan semuanya. Ada yang sampai mikirnya, aduh kalau gue putus sama dia nanti dia duluan yang move on, kira-kira gue atau duluan dia yang move on, kira-kira siapa duluan yang bakal punya pasangan nanti, kira-kira nanti dia punya cewek atau punya cowok kayak gimana ya, gue gak rela kalau dia sama orang lain. Nah tuh ada yang pikirannya macam-macam kayak gitulah ya. Ada dari mereka kan yang ngerasa negatif, nah mereka tuh jadi lebih tertutup sama siapapun, sama orang sekelilingnya ya. Mereka jadi kayak menutup diri atau tertutup ya. Dan orang juga banyak yang gak tahu kondisinya dia, kabarnya dia kayak gimana. Saking mereka juga nggak membagikan gitu apa keadaannya dia. Ada yang memang sampai yang mungkin ya kayak menghilang dari peradaban gitu ya, menghilang dari circle-nya, menghilang dari sosial media gitu ya ada. Jadi orang juga nggak tahu kabarnya dia, karena kan dia juga negatif, jadi dia nggak mau kayak nanti dia malah aneh-aneh gitu ya.
dan orang tahu dia tuh lagi kayak gimana. Dia juga nggak mau orang tahu apa yang dia lagi rasain, sedih-sedihnya itu dia nggak mau ya terbuka. Dan ada yang kayak mereka ini jadi ini lebih banyak berdoa atau mendekatkan diri ke Tuhan ya, karena kan mereka ngerasa ini nih keadaannya mereka nggak bisa ubah nih ya. Jadi mereka pikir kayaknya cuma Tuhan deh yang bisa bantu gue nih, cuma Tuhan yang bisa bikin gue lebih tenang, lebih damai kayak gitu ya. Ada yang ngerasa kayak kesepian banget, merasa kesepian, merasa sendiri ya. Mungkin beberapa dari kalian ada twin flame atau soulmate ya. Walaupun jauh, walaupun keadaan sulit diubah, tapi ngerasa kayak terikat terus ya, ngerasa kayak susah lepas. Dan mungkin kalian sama-sama ini kayak tahu banyak, kamu tahu tentang dia, dia juga tahu banyak tentang kamu, inside outside ya, kalian sama-sama saling tahu. Ada yang sampai ini kan tadi aku bilang stres, frustasi gitu ya. Saking frustasinya ya ada yang sampai susah tidur, ada yang sampai jam tidur malamnya tuh nggak bener, berantakan, insomnia, sampai berhari-hari misalnya nggak tidur gitu ya. Iya, pola tidurnya juga, jam tidurnya jadi berantakan, jadi nggak bener ya. Mereka ini kan masih galau ya, ada yang masih galau, ada yang negatif, ada yang jadi nggak baiknya tuh jadi kayak misalnya ada yang suka minum-minum, jadi kayak jarang di rumah, pulang malam terus, saking stresnya ya. Ada juga yang jadinya tuh kayak berubah dia, ada yang berubah jadi nggak baik, atau ada yang berubah mereka mikirnya gue harus berubah nih gitu, tapi ya tetap masih galau sebenarnya. Mereka ini banyak yang ngerasa kayak sakit hati, kecewa, patah hati juga pastinya ya. Tapi lebih banyak kayak sakit hati nih. Sakit hatinya entah karena mereka diputusin sama kamu, atau kalian berpisah, putusnya walaupun misalnya ada yang bisa baik-baik ya. Kesepakatan bersama, maksudnya pisah baik-baik itu kesepakatan bersama. Kalau diputusin itu kan kayak satu pihak kan. Nah ada juga yang diputusin, ada yang keputusan bersama, ada juga yang di ghosting ya. Jadi ada yang sakit hati karena diputusin, ada yang sakit hati karena kata-kata seseorang gitu, kayak menyinggung atau menyakiti perasaannya. Iya, ada juga yang sakit hati karena ya kalian beda prinsip, jadi prinsipnya nggak sama. Kan sakit hati kan, kenapa sih prinsipnya nggak bisa disamain, malah jadinya pilihnya pisah gitu ya. Kenapa nggak berjuang gitu, kenapa malah jadi lemah hubungannya. Ada yang sakit hati gitu dan kecewa, kenapa misalnya pasangannya ini nggak mau mempertahankan dan berjuang buat hubungannya, malah pilih buat mundur, seperti itu ya. Tapi banyak juga yang sakit hatinya karena tersinggung sama kata-kata seseorang di sini. Dan aku ngerasa emang dari kalian ini ada yang punya perbedaan prinsip, perbedaan cara pandang, pemahaman atas sesuatu. Nah itu bikin sakit hati juga sebenarnya. Setelah mengalami beberapa fase ya, ada yang mereka jadi membatasi diri dari kamu ya. Membatasi diri itu apa? Ada yang ngeblok sosial media, ada yang delete kontak dari sosial media, ada yang remove dari sosial media, dari kontaknya, pokoknya macem-macem lah. Itu cara membatasi dirinya juga. Tapi ada juga yang jadi nggak mau tahu lagi nih. Misalnya kamu posting apa di sosmed ya, kamu posting story atau kamu posting apa di sosmed, udah nggak mau tahu lagi, udah nggak mau kepo, udah nggak mau ngecek. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya masih di kontak nih, atau masih dihubungi, tapi kayak nggak dibales, dicuekin, nggak direspon. Nah itu macam-macam deh ya cara membatasi dirinya. Ada yang memang setelah putus kepikiran nih dia, ya udah nih aku putus nih, mengakhiri, ya aku pengen nih punya hubungan yang baru lagi. Tapi ada juga yang setelah putus ini dia langsung punya hubungan yang baru gitu, entah dia punya hubungan yang baru atau dia langsung deket sama seseorang gitu. Dan itu emang niatnya dia gitu ya. Ada yang setelah putus atau pisah langsung deket dan cari yang baru ya, pengganti. Tapi ada juga yang
Setelah putus dia langsung bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi pribadi versi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Walaupun dia ini masih negatif nih perasaannya, masih galau, gelisah, nggak stabil, tapi dia berusaha kayak punya niat, ya udah gue mau bertransformasi, ya udah gue mau cari pengganti atau cari seseorang yang baru. Setelah pisah ya, mereka itu ada yang manipulatif, jadi pura-pura. Ada kan yang masih menyimpan perasaan kan ke kamu, tapi mereka pura-pura nggak peduli sama kamu, pura-pura kayak udah move on, pura-pura kayak udah nggak mau tahu tentang kamu. Karena mungkin kamunya juga cuek ke dia, jadi dia ngikutin kamu gitu. Loh dia aja cuek, dia aja udah gak mau tahu tentang gue, terus gue ngapain tanya-tanya dan mau tahu tentang dia gitu. Ada yang kayak gitu ya. Dan banyak juga dari mereka kayak ngerasa masih terkoneksi terus sama kamu. Masih terkoneksi, masih terikat, masih kayak ada inilah, energi kalian saling tarik-menarik gitu. Tapi walaupun terkoneksi, terikat, dia tuh menikmati koneksi kalian, yang kayak misalnya dia berjam-jam baper, keingetan kamu terus gitu, terus ketarik energi kamu terus. Nah itu dia menikmati juga, menikmati dan mengizinkan gitu, mengizinkan dirinya buat masih baper-baper dan galau-galau tentang kamu. Ada yang memanipulasi perasaan, memanipulasi keadaan. Memanipulasi keadaan tuh seperti dia galau, dia belum move on, tapi dia pura-pura di depan teman-temannya kayak dia baik-baik aja, dia happy-happy aja, atau dia pura-pura nih di sosial media kayak nggak terjadi apa-apa, dia nggak peduli, dia nggak mau tahu tentang kamu. Padahal sebenarnya banyak dari mereka yang masih punya perasaan, feelingnya tuh ada, sebenarnya masih ada, dan banyak yang nggak langsung move on, tapi mereka pura-pura memanipulasi. Jadi apa yang kamu lihat sebenarnya di depan itu bukan dia yang asli sebenarnya ya. Memang itu yang mau dia tunjukin keluar, kalau dia yang baik-baik aja, happy-happy aja, nggak peduli sama kamu. Sebenarnya kebalikannya ya dari itu semua ya. Itu yang memang dia mau tunjukkan ke kamu dan ke dunia luar, dia yang baik-baik aja. Ada yang masih terbayang-bayang tentang kamu, kayak kamu tuh menghantui pikirannya, menghantui hidupnya, kayak dia kamu masih membayangi hidupnya lah, masih membayangi pikirannya ya. Kamu tuh ibaratnya tuh kayak hantu, menghantui pikirannya dia, hidupnya dia. Jadi dia gimana mau move on, gimana dia bisa lupa dari kamu. Tapi ada juga nih, kan tadi aku bilang ada dari mereka yang negatif ya. Pelan-pelan dari mereka kayak ini, kayak tercerahkan, jadi lebih positif ya. Istilahnya yang tadi aku bilang, setelah mereka terpuruk, galau, banyak juga dari mereka kan yang pelan-pelan nih buat bangkit ya. Dan banyak juga yang coba mendekati mereka ya, tapi mereka kayak ini, kayak cuek gitu, nggak semuanya mereka respon. Misalnya 10 orang ya yang mencoba deketin dia gitu, tapi cuma 1-2 orang yang ada di depan matanya aja gitu yang dia respon ya, yang memang mungkin baik atau dia merasa tertarik ya. Ada sih yang mencoba deketin dia, ada yang dia respon, tapi nggak semuanya gitu. Banyak yang cari perhatian, banyak yang kepo sama dia juga, tapi dia nggak se-open itu juga sama semua orang ya. Ada yang dari mereka ini kayak ini ya, jadi apa sih, misalnya mereka tinggal di suatu daerah kayak di Jakarta, tapi mereka ini kayak akhirnya entah mau healing, entah mau move gitu ya ke suatu tempat. Misalnya mereka pindah ke Bali gitu ya, aslinya Jakarta tapi mereka pindah ke Bali supaya mereka lebih cepat move on, healing atau traveling. Tapi ada juga yang move nih, sengaja buat move ke suatu tempat ya. Ada yang sikapnya jadi dingin ya, entah dia dingin ke kamu atau dia jadi dingin aja gitu sikapnya ke siapapun, ke setiap orang. Tadi aku bilang jadi nggak ramah, jadi nggak begitu nice ke siapapun. Ada yang mencoba buat menjadi diri lebih baik, menjadikan dirinya itu lebih apa ya, mereka ini jadi lebih aware ke dirinya. Ada yang mempercantik diri, ada yang membuat dirinya apa ya, penampilannya jadi lebih baik gitu ya. Mempercantik diri itu kalau cewek ya. Kalau cowok ya membuat dirinya lebih
stylish, penampilannya lebih oke gitu ya, terlihat dari luar. Iya, karena mereka kan jadi ini kan, bangkit kan yang tadi aku bilang, dan ingin bertransformasi yang tadi aku bilang juga. Dan mereka tuh jadi lebih self love ke diri sendiri tuh jadi lebih tinggi self love-nya. Jadi mereka lebih paham tentang dirinya lagi gitu. Jadi lebih paham, lebih mengerti dirinya tuh kayak gimana, lebih cinta juga sama dirinya sendiri ya. Dan mereka itu jadi ini ya, apa sih istilahnya, mereka mencari suasana yang tenang, suasana yang damai. Istilahnya mereka mencari ketenangan, mencari kedamaian buat dirinya sendiri. Setelah pisah sama kamu, mereka ini kan ada yang lebih cantik gitu ya. Ada yang jadi pelan-pelan terbuka nih sama kehidupan luar, entah di sosmed atau kehidupan nyata. Nah, ada beberapa orang gitu ya, kayak tertarik sama dia. Jadi istilahnya apa ya? Ya kayak mereka tebar pesona lagi gitu ya. Kan udah agak stabil nih, jadi mereka tebar pesona. Tapi memang mungkin mereka cantik atau ganteng, jadi banyak yang tertarik gitu loh sama pesonanya dia ya. Dan banyak dari mereka jadi berbagi, sharing apa yang udah mereka alami. Ada yang sharing ke teman-teman dekatnya, mungkin ada yang sharing ke sosial media. Jadi ada perubahan tentang dirinya yang lebih bijak, yang lebih stabil ya. Ada mereka yang kayak berbagi cerita atau berbagi apa yang udah mereka alami gitu ya ke seseorang atau ke sosial media atau apa. Tapi ya mereka sharingnya dengan bijak gitu ya. Dan banyak dari mereka yang akhirnya pelan-pelan move on, pelan-pelan healing. Jadi mereka kayak leave behind what is no longer to you gitu ya. Leave behind what is no longer you. Jadi apapun yang nggak eksis lagi menurut mereka, ya tentang kamu, ya tentang hubungan kalian, mereka meninggalkan gitu aja ya. Jadi kayak mereka pikir ya udah, apapun yang udah berlalu, apapun yang udah lewat ya bye-bye aja gitu buat mereka. Ya mereka kayak ya udah, yang udah berlalu, masa lalu ya udah di-keep aja. Sekarang waktunya buat dia memulai kehidupan yang baru. Dia memulai hidupnya yang lebih baik lagi ya. Kalian bisa lihat deh di kartu ini ya, istilahnya mereka tuh jadi kayak apa, seperti apa. Lihat kan, kalau misalnya dia seorang wanita, dia jadi lebih cantik ya kan, dia jadi lebih shining, terus auranya positif. Lihat deh, di kartu ini tuh nggak ada istilahnya, nggak ada yang negatif, bener kan? Tuh, kalian bisa baca sendiri, leave behind what is no longer you. Jadi mereka meninggalkan semuanya, apa yang udah nggak berlaku lagi di hatinya, di pikirannya, di hidupnya lagi ya. Ini maksudnya relate banget sih aku rasanya dari kartu-kartu ini. Dari awal yang mereka kayak terpuruk negatif, tapi lama-lama kartunya kita bisa lihat ini tuh kayak transformasi keadaan dan kehidupan seseorang. Lama-lama dia menjadi lebih baik, auranya jadi lebih positif, lebih shining lagi dilihat sama orang juga ya. Dan orang jadi banyak yang tertarik sama dia gitu. Oke, ini aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini, dan salah satu huruf di antara nama kalian. Ada zodiak Sagittarius, Scorpio, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Pisces. Ada huruf V, C, S, R, Q, N, O, P, D, E, G, U, X ya. Oke, aku bakalan kasih bonus. Kalian siapkan satu pertanyaan. Nanti jawabannya itu yes or no. Aku kasih waktu buat kalian beberapa detik ya, kalian siapkan pertanyaan. Tapi kalau misalnya kalian butuh waktu, di pause aja videonya. Kalian siapkan pertanyaan, nanti aku bakal jawab itu, jawabannya itu yes or no. Misalnya gini, apakah dia masih cinta sama kamu saat ini? Nah, aku nanti bakalan pilih satu kartunya. Bisa jawabannya yes, bisa jawabannya no. Kalian siapin satu pertanyaan. Oke? Silakan. Oke, udah siapin pertanyaannya. Aku bakal jawab ya. Apapun pertanyaan kalian itu, jawabannya yes or no.
Jawabannya no guys. Oke. Itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.